Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum tahiyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama senantiasa marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini masih memberikan kepada kita semua berbagai macam limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya, juga yang tak kalah penting yakni nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu semua Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa menunaikan kewajiban kita dan dilanjutkan dengan menunaikan salat tarawih, salat sunnah kita di bulan Ramadan dengan tumakninah dan istiqamah insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa marilah kita curah limpahkan salawat dan salam kita kepada uswah hasanah kita, qudwah hasanah kita, tiada lain dan tiada bukan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta umatnya yang senantiasa istiqamah meniti dan mengikuti jalan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita ketahui bersama bahwa suatu amalan ibadah kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian kita juga pasti tahu bahwa suatu amalan ibadah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki dua syarat. Syarat yang pertama apa? Syarat yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Dan tidaklah kami perintahkan mereka kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan semurni-murninya ibadah dalam rangka menjalankan kewajiban agama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Syarat yang kedua agar amalan ibadah kita diterima tentunya adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan dari contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Namun demikian, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah, dalam momentum Ramadan ini ada beberapa amalan-amalan ibadah yang memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung secara tersirat, langsung secara tersurat, secara gamblang dinyatakan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan-amalan ibadah apa itu? Amalan-amalan ibadah diantaranya yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan yang harus memiliki dua syarat di atas tadi, ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan atas dasar keimanan, iman kepada Allah, iman kepada Rasul,
dan yakin bahwa amalan tersebut memang datangnya dari Allah dan Rasulnya, kemudian wahtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaannya? Keutamaannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas sekali dalam hadis ini. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW juga kabarkan amalan yang harus memiliki dua syarat tersebut, yakni Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berikutnya, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Lafadznya hampir mirip, cuma ini man qama. Apa artinya? Barang siapa yang mendirikan salat di bulan Ramadan dengan penuh iman, atas dasar iman, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, artinya ikhlas lillahi taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas sekali hadisnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan berikutnya dalam sabdanya yang lain, man qama lailatul qadri. Oh, maaf, sebelumnya kami sampaikan bahwa yang dimaksud dengan qama ramadhana, mendirikan salat pada bulan Ramadan, berkata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya, berkata yang dimaksud dengan man qama, mendirikan salat pada bulan Ramadan adalah salat tarawih. Jadi jemaah, agar tarawih kita bernilai ibadah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan keutamaan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, sudah selayaknya bagi kita memurnikan ibadah kita hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan yakin betul bahwa ini merupakan perintah syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, melanjutkan kembali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama lailatul qadri, barang siapa yang mendirikan salat pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, ihtisaban, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, ikhlas lillahi ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan apa? Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Untuk dapat keikhlasan, untuk dapat menjalankan suatu amalan dengan ikhlas lillahi ta'ala, tentunya kita sedikit akan belajar amalan-amalan di bulan Ramadan. Bagaimana kita akan belajar ikhlas pada amalan-amalan di bulan Ramadan. Yang pertama, di sini kami akan menyampaikan setidaknya hanya 3 karena keterbatasan waktu ya. Yang pertama adalah belajar tidak mengharap pujian dari manusia. Ya, kita ingin ikhlas, syaratnya yang pertama itu belajar ketika kita beramal suatu amalan ibadah, tidak mengharapkan pujian. Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ketika sedang berkumpul ditemui oleh Rasulullah SAW. Ketika kami sedang berkumpul, Rasulullah SAW datang. Kami saat itu sedang berbicara, ngobrol, diskusi tentang apa? Tentang bahayanya Al-Masih Ad-Dajjal, tentang bahayanya fitnah Masih Ad-Dajjal. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, maukah kalian aku kabarkan yang lebih samar, yang lebih berbahaya daripada fitnah Masih Ad-Dajjal? Apa kata para sahabat? Tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, asyirku khafi an yaquma ar-rajulu salatah fayuzayyinu salatahu min nadari rajulin atau qala. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syirik khafi, syirik yang samar, di mana seseorang salat lalu ia perbagus salatnya agar dilihat oleh orang lain, agar dipuji oleh orang lain.
Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah mengenai amalan seseorang yang ingin dipuji oleh orang lain, atau dalam bahasa kita apa? Ria ya. Apa kata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslimnya? Itu adalah amalan yang batil, yang tidak berpahala apa-apa. Bahkan ia mendapatkan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya cara agar kita ikhlas dalam melakukan amalan di bulan Ramadan. Yang kedua adalah berusaha menyembunyikan amalan saleh. Apa biasanya yang kita sembunyikan? Yang harus atau yang dianjurkan oleh syariat agar kita menyembunyikan suatu amalan ibadah. Apa ya jemaah? Berkata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 271, "Ya tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang kafir, dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, bagaimana caranya agar kita ikhlas beribadah pada bulan Ramadan adalah beramal bukan untuk tujuan dunia. Ya, beramal bukan untuk tujuan dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 20, "Man kana yuridu harthal akhirah nazil lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita dalam bulan Ramadan ini mengerjakan suatu amalan-amalan ibadah kita dengan ikhlas lillahi ta'ala dan penuh pengharapan, serta berdasarkan iman kepada Allah dan kepada Rasulnya, sesuai dengan petunjuk Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulnya, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan menjadikan kita ketika setelah selesai dari bulan Ramadan, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Hakadha minni wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.